Sudah jelas di depan mata, akuisisi Golkar sudah selesai oleh Pak Lurah. Wah, ini sangat menarik sekali begitu kan. Ternyata seperti Pak Yusuf Kala, terus kemudian Abu Rizal Bakri atau Icar ya, atau Luhut dan sebagainya ya, mereka kompak satu barisan untuk melawan tekanan-tekanan istana. Ini menarik begitu kan ya. Ini menarik begitu. Ternyata sekarang kalau kita lihat bahwa ya di Rapimnas dari rapat pimpinan nasional itu begitu. Kabarnya ini dilakukan 13 Agustus. Bayangkan. Ini yang menurut saya pribadi seolah-olah di depan mata bahwa Partai Golkar di situ sudah jelas ya ditekan begitu habis-habisan. Artinya Pak Airlangga mereka mundur begitu. Coba kita lihat saja dengan beberapa pemberitaan kabarnya PLT Ketum ya untuk sementara ini kabarnya AKGK atau bisa dikenal dengan Agus Kumiwang begitu kan kabarnya ya. Terus kemudian penyelenggara bisa BS, bisa AK, bisa Saji ya atau SJ lah ya. Tapi ketika lihat bagaimana Munaslup, ya kabarnya Munaslup ini akan dimajukan ya pada tanggal 20 Agustus 2008. Ini gimana begitu kan? Artinya seharusnya Munaslup itu ya Desember di situ begitu kan, sesuai dengan ADART mereka. Ada apa begitu kan ya? Maka dari hasil Munaslup ini, ya dari hasil Munaslup pada tanggal 20 Agustus ini kabarnya diputuskan ya yang menjadi ketum yang di situ adalah BL ya sudah jelas di situ dan wakil ketua umumnya adalah AKGK ya dan ketua hariannya adalah BS kabarnya begitu benar nggak dengan adanya informasi seperti itu begitu kan tapi rasa-rasanya memang yang dekat ini begitu kan yang dekat ini begitu maka yang kita lihat bahwa ya kalau kita amati betul bahwa dari beberapa wilayah ya dari sekian banyak 34 DPD ya ketum Golkar begitu kan ya yang paling dekat didorong untuk menjadi ya ketum di situ adalah Bahlil kabarnya begitu. Wow, sangat ngeri di situ begitu kan. Sangat-sangat ngeri sekali begitu. Artinya apa? Artinya ya kalau ini Partai Golkar sudah didesak seperti itu, ya mau tidak mau partai Pak Airlangga mundur begitu. Makanya ini yang paling menarik begitu. Kabarnya ini yang kita tunggu-tunggu begitu. Enggak kabarnya benar atau enggak begitu kan. Yang kita tunggu-tunggu adalah bahwa Dewan Pembinanya adalah seorang JKW. Tahu kan JKW itu siapa begitu kan ya? Dan bahkan ya seorang Jokowi ini akan gabung ya pada Golkar selesai lengser dari jabatan presiden. Wow, ini ngeri loh begitu kan. Bukan tidak mungkin ya Gibran akan didorong lagi untuk menjadi calon presiden lawan Prabowo. Bagaimana tidak begitu? Partai Gerindra kita lihat saja begitu kan. Yang sekarang ini sudah seolah-olah tidak punya kekuatan untuk menjadi kekuatan seorang Gibran seorang Jokowi, maka ada harus partai besar yang kemudian bisa menyaingi dari partai Gerindra di situ begitu. Jangan heran sekarang ini bahwa partai Gerindra seolah-olah mau begitu kan ya, wakilnya dari ini yang didorong. Jangan, kita lihat saja strategi politik. Prabowo harus punya kekuatan di daerah. Ya, terutama mendukung Anies Baswedan, saya kira mereka punya kekuatan. Ini sangat menarik sekali begitu kan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya peta politik di Pilkada DKI Jakarta akan berubah ya. Kita tunggu saja. Bahkan tidak hanya itu, Pak Luhut saja mereka kaget begitu kan ya. Soal isu Munaslup Golkar yang kemudian singkirkan Airlangga. Sebelum itu sudah membuat video dengan Pak Airlangga begitu ya. Bahwa bagaimana gonjang-ganjing di internal Golkar itu sendiri. Jangan diatur-atur dari orang luar. Artinya apa? Artinya ini menjadi kritikan oleh Pak Luhut kepada Partai Golkar. Karena Partai Golkar sudah diketahui gerak-gerik gonjang-ganjing di dalam internalnya itu sendiri, begitu kan? Walaupun orang banyak dari kader-kader Korgal mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, mundur karena secara pribadi. Tidak mungkin, begitu kan? Ya.
ada tekanan-tekanan, ya, ada desakan-desakan di situ yang kemudian Pak Erlangga mundur. Dan sekarang kita lihat saja, seperti Ical, seperti Yusuf Hamka, seperti Pak JK, seperti Pak Luhut, mereka kompak akan melawan dengan orang-orang yang menekan Pak Erlangga ini. Salahnya apa Pak Erlangga? Dan ini munaslup harus diselesaikan dan harus dilakukan pada Desember, bukan pada Agustus ini. Nah, orang-orang yang mendesak Partai Golkar ini menginginkan munaslup ini ya di Agustus, kalau bisa 20 Agustus, biar cepat mereka begitu kan. Kenapa tanggal 20 Agustus? Ya karena mereka ingin menunjukkan siapa posisi yang kemudian jadi pembina, jadi masuk kader itu, yang kemudian bisa pas 5 tahun, sehingga mereka bisa mengotak-atik sana-sini. Maka seperti itu. Nah, kita lihat saja begitu kan. Ya, makanya kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Pak Luhut, mereka punya seolah-olah ingin melawan itu begitu kan ya. Bahkan ya yang seharusnya Munas Desember ini begitu, Munaslup ini Desember, kenapa dilakukan nanti ya pada Agustus begitu kan. Ini kan tidak sesuai dengan ADART. Apa yang salah Pak Erlangga? Dan tidak hanya itu, Ibu Megawati saja terkejut begitu kan. Erlangga itu mundur dari Ketua Umum Golkar. Masalah ini banyak yang disinggung oleh oleh Ibu Megawati, masalah kedaulatan partai ya. Jangan mudah mengintervensi, jangan mudah diintervensi sana sini. Kenapa Partai Golkar Pak Erlangga secara diam-diam mereka ya memutuskan untuk bisa mundur dari itu? Apa yang terjadi di dalamnya? Kata Pak Luhut, gonjang-ganjing di internal itu sudah nampak begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu, Pak JK pun ya, Pak Yusuf Kalla pun ya kaget ya dengan Pak Erlangga ini mundur dari Partai Golkar. Pasti ada tekanan-tekanan besar. Ya jelas di situ begitu kan. Entah itu adalah tekanan istana atau tekanan para orang-orang yang mengusung Partai Golkar atau tekanan orang-orang yang ingin punya kepentingan besar di tahun 2029. Itu sudah jelas begitu kan. Ya. Bahkan Pak JK ini ada keyakinan begitu bahwa Pak JK mengatakan mendesak atau menolak begitu kan ya terkait dengan munaslup ini yang kemudian dilakukan pada 20 Agustus ini. Dia mendesak sesuai dengan ADART mereka pada Desember 2024 mendatang. ini saya kira ada nuansa apa begitu kan ya, dan bahkan Pak Abu Rizal Bakri atau Ical begitu kan, mereka juga sama kaget di situ ya, begitu kagetnya luar biasa. Makanya saya katakan seperti ini bahwa seperti Pak Luhut, Pak JK, Pak Ical begitu kan, ya mereka kompak melawan desakan-desakan istana itu. Artinya apa? Artinya melawan intervensi-intervensi orang yang kemudian ingin merebut Partai Golkar sebagai kekuatan, sebagai penyeimbang dari Partai Golkar. Bagaimana jadinya? Kalau Prabowo nanti begitu punya kekuatan luar biasa, tapi diimbangi dengan partai-partai yang sejajar atau setara dengan Partai Gerindra, maka kemudian yang terjadi adalah Partai Gerindra tidak akan bisa berkutik. Kita lihat saja nasibnya seperti apa begitu kan. Ini makanya ya konstelasi dari politik yang ada di Jakarta dia akan berubah. Bisa saja Ridwan Kamil gagal nyalon begitu kan. Karena ini masih belum ada deklarasi. Ini ada faktor di situ begitu kan. Bisa saja dirubah dengan Kaisang. Wow. Ini luar biasa begitu kan. Ya, saya dengar dari beberapa berita yang mengatakan, dari beberapa komentar-komentar dari netizen, kabarnya kalau Ridwan melawan kotak kosong, ya, kenapa tidak Kaisang saja melawan kotak kosong? Nah, ini yang harus kita lihat begitu kan. Artinya apa? Ya harus mempreteli Partai Golkar dulu begitu. Nampaknya Pak Erlangga ini tidak sejalan dengan yang di bawah begitu kan. Yang di bawah menginginkan A, Pak Erlangga menginginkan B. Ada desakan-desakan itu begitu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Pak Erlangga menyerah di situ begitu kan. Kalau sudah menyerah seperti ini apa tandanya? Ya, tandanya kekuatan dari Pak Erlangga sudah tidak ada di situ begitu kan ya. Sampai kapanpun ini akan menjadi sejarah baru dari Partai Golkar, dan bahkan kita lihat saja di tahun 2029 ya ke belakang apakah akan tetap
menjadi kekuatan besar ya Partai Golkar ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe. Begitu kira-kira.